Saya mohon izin untuk sharing screen, Pak. Apakah udah bisa dilihat, Pak? Sudah, Pak. Baik, Pak, saya mulai. Terima kasih. Ya, safety moment kali ini mengenai pneumatic pressure testing accident. Jadi mungkin saya bisa kasih lihat. Kalau ada dilihat di gambar depan ini accident yang terjadi, kemudian terjadi di Cina. Jadi apa yang terjadi? Ini pada tahun 2009 sebenarnya. Jadi ada satu orang pekerja yang meninggal dunia dan 15 orang yang terluka. Karena terjadi explosion saat itu ada construction LNG plant di LNG receiving LNG jenis itu di China, tepatnya itu di bagian utara dari Yangsan Deepwater Port. Ya, pekerja yang meninggal dunia itu dia terkena ada plank scaffold pipe gitu, ada pipa yang terbang dan mengenainya. Jadi kurang lebih sekitar 350 meter dari pusat ledakan. Dikatakan ledakan, sebenarnya nanti saya jelaskan kenapa begitu. Dan kemudian ada juga dan saat itu langsung meninggal dunia, dan yang terluka itu berjarak kurang lebih 100 meter dari pusat accident. Itu karena karena juga terkena flying object seperti semen, batu-batu dan metal fragment dan sebagainya. Dan sebenarnya eksplosif ini terjadi menyebabkan delay dari startup dari proyek tersebut sehingga sampai 6 bulan. Gitu. Padahal mereka ini sebenarnya sudah siap untuk menerima LNG tadinya beberapa bulan ke depan itu dari Malaysia gitu di terminal ini. Ini saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi? Explosion ini terjadi ketika mereka melakukan pressure test, ya. Kemudian mereka melakukan pressure test dengan pneumatic test, memilih pneumatic test. Ya, nanti saya jelaskan juga kenapa begitu. Dan saat itu pekerja ini memompakan udara gitu ke dalam sistem pemipaan, kurang lebih ada 500 meter ya atau 600 meter. Sistemnya itu segmennya itu seperti huruf S begitu. Size-nya itu 36 inci pipanya. Ya, dan ketika itu tekanan yang semestinya itu adalah 2.262 atau sekitar 15,6 megapascal. 2.262 kurang lebih 150 bar kurang lebih gitu ya. Dan belum mencapai tekanan tersebut ya, belum mencapai tekanan tersebut yang diinginkan, ternyata explosion terjadi dan itu pada tekanan mencapai 12,3 megapascal atau 1.784 psi. Nah, explosion ini disebabkan karena rupture dari flanges. Nanti saya lihatkan gambarnya. Rupture dari flanges yang kebenaran itu merupakan future connection gitu ya. Future connection. Jadi dilihat di fotonya itu rupture-nya itu benar-benar clean gitu ya. Disebutkan clean break, jadi karena breather failure dari las-lasan dari pipa tersebut. Ini kita bisa lihat ya. Dari foto bagaimana kerusakan yang terjadi sehingga bisa menyebabkan flying object sampai 350 meter dan membunuh pekerjanya. Ya, jadi kalau dilihat dari pipa tersebut, jadi yang terlihat itu wreck sekali atau semacam kayak seperti tergulung begitu ya, saking karena 150 bar tekanan sangat tinggi sekali. Nah, ada dua jenis sebenarnya pressure testing yang dilakukan di proses industri, termasuk di oil and gas ya, yang untuk melakukan pengecekan daripada kekuatan daripada proses containment atau sistem pemipaan vessel dan sebagainya. Yang pertama hydrostatic test menggunakan mediumnya itu air gitu ya, dan yang kedua pneumatic test. Nah, pneumatic test ini yang mediumnya ini macam-macam, bisa melakukan
udara, bisa nitrogen ataupun gas bahkan. Sekarang banyak dilakukan natural gas melakukan pneumatic test. Nah ini kalau dilihat lihat dari rupture-nya itu benar-benar clean gitu ya, clean brittle lah. Jadi dilihat sangat mulus sekali. Ya, penyebabnya apa? Waktu dilakukan investigasi mereka menyebutkan kemungkinan dari defect daripada welding dan sebagainya. Dan apa yang perlu dilakukan? Jadi take away dari ini ya, yang kalau must know dari sebelum kita melakukan pneumatic test, itu yang pertama bahwa kita mesti tahu bahwa pneumatic test ini menggunakan udara atau inert gas atau medium seperti nitrogen dan sebagainya, atau untuk pressurized system sampai 110% dari design pressure. Jadi biasanya pneumatic test ini 110% dari design pressure ya, limit. Jadi ya. Nah, kemudian ini tergantung dengan code ya. Kemudian pneumatic test juga dilakukan paling tidak itu karena ada dua kondisi. Kapan kita melakukan pressure test? Yang pertama, ketika pressure sistemnya itu didesain sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa diisi dengan air misalkan, maka harus dilakukan pneumatic test. Atau yang kedua, pressure system yang akan digunakan itu nanti service-nya itu juga tidak bisa mentolerir medium lain selain gas misalkan begitu. Nah, itu yang dua hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ini pneumatic test ini mengandung signifikan hazard ya. Ini simply karena dia punya dia menyimpan energi yang compressed gas itu ya. Jadi sangat berbahaya. Kemudian sementara energi start per unitnya, energi yang disimpan per unit volume itu berupa compressed air itu sangat besar gitu ya energinya. Dan kalau dia rupture ini bisa menyebabkan explosive release energy ya. Karena itu dia di limitnya 1,1 kali dari design pressure. Dan yang keempat harus ada pressure relief device. Jadi harus ada PRP atau PSV di sini untuk mencegah terjadinya tidak ada overpressure. Jadi kalau ada overpressure, jadi PRP nanti akan membantu untuk merilis pressure. Kemudian selanjutnya chance untuk failure dari sistem pemipaan ini juga cukup besar kalau menggunakan pneumatic test. Kemudian juga perlu dilakukan pengecekan weldingnya sendiri sebelum melakukan testing ya, atau visual check gitu ya. Kemudian yang selanjutnya damage dari kalau dilakukan failure dari pneumatic test ini seperti saya sebutkan tadi ekstensif ya, karena huge energy tadi, energi yang besar. Lanjutnya lagi pressure, dia mempunyai pressure change proporsional dengan perubahan volumenya sendiri. Jadi perubahan pressure-nya itu dia proporsional dengan perubahan volume dari udara yang dipompakan. Dan yang terakhir ini perlu special attention atau perhatian khusus mengenai safety precaution kalau kita melakukan pneumatic test. Ini yang kita perlu perhatikan Bapak, apalagi yang di industri oil and gas. Terima kasih banyak Pak Edi, Bapak semuanya, Ibu semuanya. Ini session saya kali ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Eldiansyah. Kita lanjut dengan acara utama kita. Waktu kita serahkan kepada Pak Kemas Satria Pratama. Terima kasih Pak Kemas. Ya Pak. Sebentar. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Ya. Saya mulai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya di Teknik Fisika UGM tahun 2008, saya lulus di tahun 2013. Saat ini saya bekerja di PT Pertamina Persero
dengan masa mengabdi mungkin sekitar 7 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing terkait efisiensi hidrostatik test pada proses pekerjaan pembangunan tangki timbun, yaitu pada saat itu kita menggunakan limbah ubi ungu sebagai pengganti chemical corrosion inhibitor pada saat proses hidrostatik tersebut. Nah, adapun yang melatar belakangi inovasi kami pada saat itu adalah di Pertamina pada saat itu memang ada 5 proyek utama, yaitu proyek terkait dengan proyek sipil dan dermaga, kemudian proyek pompa, kemudian proyek piping system untuk penyaluran, dan proyek tangki timbun, dan proyek instrumen dan elektrikal. Nah, akan tapi berdasarkan total nilai pekerjaan secara keseluruhan, proyek pembangunan tangki timbun ini hampir memiliki bobot sekitar 51,1% dari keseluruhan total nilai dari investasi nilai pekerjaan. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan pekerjaan pembangunan tangki timbun. Jadi untuk pekerjaan pembangunan tangki timbun itu sebenarnya ada 3 pekerjaan utama. Yang pertama pekerjaan konstruksi tangki, yang kedua adalah pekerjaan pondasi, dan pekerjaan inspeksi. Nah, pada tahun 2017 kita sudah pernah melakukan inovasi terkait dengan konstruksi tangki, yaitu merubah roof structure yang semula itu dia sistemnya tuh kita menyebutnya Cremona seperti jembatan gitu, kita ubah menjadi single beam. Kemudian di tahun 2018 kita juga sudah melakukan perbaikan di pondasi, yang pada saat itu tahun 2019 kita lanjutkan lagi inovasi di sektor pekerjaan inspeksi dan testing. Nah, untuk pekerjaan inspeksi dan testing pada pekerjaan tangki timbun sendiri itu ada 4 jenis pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan hidrostatic test, kemudian pekerjaan non-destructive test, kemudian dimensional check, dan pekerjaan kalibrasi. Nah, dari total pekerjaan hidrotest ini memiliki nilai pekerjaan 72% dari keseluruhan total nilai semua pekerjaan testing. Jadi waktu itu kita mengambil masalahnya itu adalah tingginya biaya pelaksanaan hidrostatik test di pekerjaan pembangunan tangki timbun. Nah, kita mencoba menganalisa dengan fishbone pada saat itu kenapa biaya tangki pelaksanaan hidrotes ini tinggi. Dari segi metode itu penyebabnya itu ada mendes pekerja untuk discharge mobil tangki dari PDAM itu naik. Nah, itu penyebabnya itu karena filling rate tidak maksimal. Kemudian dari segi material memang harga air tawar dari PDAM itu mahal. Kemudian dari segi mesin itu ada penggunaan pompa discharge mobil PDAM-nya itu yang flow rate-nya memang rendah. Dari segi personil yang melakukan hidrostatik test itu harus bersertifikat seharusnya. Kemudian dari segi environmental yaitu kita mengapa pertanyaan itu pada saya itu adalah mengapa kok harga air tawar itu tinggi, karena memang posisi hampir seluruh dari terminal BBM yang dimiliki oleh Pertamina itu berada di area seabed atau di sekitar bibir pantai. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi dengan analisa korelasi Pearson pada saat itu, tapi tidak kepada keseluruhan penyebab. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa akar masalah untuk biaya air PDAM yang mahal, kemudian kelebihan dari mendes pekerja karena discharge dari mobil PDAM, dan untuk personel hidrotes yang melaksanakan itu juga cukup tinggi. Nah, ini mungkin akar penyebabnya. Jadi untuk penyebab ketiganya tadi, untuk air yang tinggi dan biaya-biaya jasanya itu memang bobotnya relatif sama antara satu dengan yang lain, sekitar 30% untuk masing-masing dari semuanya. Akan tetapi yang paling tinggi itu adalah biaya air PDAM yang sangat mahal. Kemudian dari situ kita mengambil advantage terhadap lokasi Pertamina, depot Pertamina yang berada di pinggir pantai, yaitu kita berusaha untuk
mencoba bagaimana kalau kita mengubah yang semula dengan hidrotes dengan air tawar, kita ubah dengan air laut, yang mana itu lebih murah dibandingkan dengan air tawar. Nah, waktu itu kita mengambil alternatif solusi, yaitu air laut, kita berikan cathodic protection di Sarpas Tanggi Penimbun. Kita kalkulasi itu biayanya sekitar 23.100, kemudian air laut dengan internal coating itu biayanya sekitar 27.000, air laut dengan chemical inhibitor 160.500, dan air laut dengan organic inhibitor sekitar 5.500. Sebagai informasi aja Pak, pada saat kita menghitung ini kita mengambil lokasi itu di Atapupu, di NTT, karena pada saat itu memang ada pekerjaan pembangunan tangki timbun di Atapupu. Nah, berdasarkan dari alternatif ini kita mengambil solusi itu air laut, kita tambahkan dengan organic inhibitor. Nah, kita kemudian menjadi pertanyaan juga, ini kita mau pakai organic inhibitor ini yang mana gitu kan? Nah, pada saat itu kita membagi berdasarkan klaster antioksidan, yaitu high, medium, dan low. Di high itu ada anggur, buah blueberry, blackberry, strawberry, dan paprika. Dari medium itu ada daun sirih, ubi ungu, jeruk, dan bunga sepatu. Dan low itu ada jagung, kentang, lidah buaya, dan pare. Nah, ini sebenarnya pemilihannya itu bisa di medium dan low, akan tapi untuk meningkatkan efektivitas penelitian, jadi kita mengambil di klaster medium pada saat itu. Ya, nah ini dari klaster medium kita membagi terhadap 4 potensi. Itu ada limbah ubi ungu di biaya sekitar 5.500, bunga sepatu itu sekitar 10.000, teh rosella itu sekitar 11.000, dan chemical inhibitor existing yang biasa kita gunakan itu sekitar 17.000 per liter. Pada saat itu kebutuhan kita sekitar 2.500 liter. Nah, jadi kita mengambil alternatif pada saat itu limbah ubi ungu, yang mana berdasarkan hasil studi pustaka yang kita lakukan, kenapa limbah ubi ungu ini bisa kita manfaatkan sebagai chemical inhibitor atau organic inhibitor, yaitu karena adanya kandungan zat yang namanya antosianin. Seperti itu, Pak. Nah, ini untuk perhitungan biaya untuk pembuatan limbah ubi ungu itu sekitar Rp5.452 per liter. Jadi kita untuk membuat limbah ubi ungu ini menjadi chemical inhibitor, itu kita membutuhkan vakum mesin, plastik vakum, penggiling, kita sewa baki juga, sewa terpal, dan sewa oven. Ya. Nah, ini kita melakukan immersion test dulu di ITS pada saat itu, Pak. Jadi kita membandingkan antara corrosion rate antara tap water atau air PDAM, kemudian air laut, dan solution menggunakan 3,5 NaCl. Akan tapi kita memberikan chemical inhibitor berupa limbah ubi ungu tadi, ini dengan berbagai volume. Nah, dari sini sih kita mendapatkan bahwa dengan 100 ppm ekstrak dari ubi ungu itu memiliki corrosion rate yang paling rendah dibandingkan dengan volume lainnya. Ya, kita untuk menemukan komposisi dan cara pembuatan mengubah limbah ubi ungu ini tadi menjadi chemical inhibitor, itu kita melakukan 3 trial. Yang pertama kita buat kering, yang kedua kita buat liquid, yang terakhir kita buat kering tapi dengan vakum. Nah, ini kita mendapatkan metode yang ketiga, ini yang paling efektif sesuai dengan kebutuhannya kita, Pak. Nah, terus kita juga sempat melakukan analisa solusi atau perbaikan terhadap potensinya. Jadi ini adalah sentra produksi ubi ungu di Indonesia tahun 2016. Jadi karena posisi saya pada situ ada di Jawa Timur, kita memiliki potensi sekitar 15% dari keseluruhan produksi.
pada tahun 2020 itu Indonesia memproduksi sekitar 271.000 ton yang hanya dikonsumsi sekitar 117. Nah, dari gap ini kita waktu itu berharapnya sih kita bisa menyerap sekitar 5% dari limbah dari total produksi ini yang bisa kita ubah menjadi chemical inhibitor ubi ungu. Nah, ini adalah langkahnya kita, Pak, untuk mengubah dari ubi ungu menjadi chemical inhibitor. Jadi yang pertama, limbah ubi ungu itu kita potong menjadi ukuran 3-4 cm, kemudian kita keringkan hingga mendekati 0 untuk kadar airnya. Apabila kondisi cuaca cerah, kita bisa menggunakan sinar matahari, tapi kalau kondisinya hujan, kita harus menggunakan alat pengering. Nah, setelah mendapatkan limbah ubi ungu yang sudah dikeringkan dan sudah dipotong lagi, kita melakukan penyaringan dengan saringan dengan ukuran mesh itu 60-80. Kalau sudah melewati saringan, kita saring lagi sekali lagi dengan ukuran mesh yang sama, dan dari situ kita mendapatkan serbuk chemical inhibitor dan kita simpan di plastik vakum. Kemudian pada saat itu kita udah melakukan juga, Pak, pengajuan terkait perubahan dari chemical inhibitor menjadi organic inhibitor yang kita ajukan di Direktorat Pemasaran Retail Pertamina. Waktu itu kita melampirkan final report kita, penelitian kita di ITS pada saat itu. Nah, pada saat itu kita melakukan uji coba di tangki kapasitas 2.500 KL atau sekitar 2.500.000 liter di Atapupu. Ternyata kita mendapatkan ini adalah target-target perbaikan yang kita tetapkan pada saat itu. Kita berharapnya pada saat dari segi kualitas bahwa kandungan antosianinnya itu ada dan corrosion rate-nya itu lebih kecil dibandingkan air laut atau sekitar 6,21 mm per tahun. Kemudian efisiensi biaya hidrotesnya itu bisa kita turunkan 30%, percepatan waktu hidrotesnya sekitar 5 hari, penurunan RPN atau perkalian antara risk assessment itu sekitar 50%, dan penurunan potensi keracunan dari terkait dengan lingkungan, dan skala laikat pekerja itu atau peningkatan atau kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan itu meningkat 30%. Nah, ini targetnya yang kita sampaikan kepada perusahaan pada waktu itu, Pak. Nah, jadi ini tadi yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi pada saat itu kita kebetulan juga ada UMKM binaan Pertamina yang kebetulan memang dia memproduksi pabrik keripik ubi ungu. Nah, dari situ kita membuat sebuah MOU bahwa setiap limbah yang dia hasilkan itu nggak boleh langsung dibuang, tapi diberikan kepada kita untuk dilakukan pembuatan organic inhibitor limbah ubi ungu ini. Jadi pada saat itu ini yang foto yang ada kita di atas tangki itu kita pada saat implementasi hidrostatik dengan menggunakan organic inhibitor limbah ubi ungu ini, Pak. Ya, next. Nah, ini berdasarkan target-target tadi kita mendapatkan kandungan antosianin yang zat yang menyebabkan adanya perlambatan dari korosi itu sekitar 800 mg per liter dari produk yang kita buat. Kemudian dari segi kualitas itu kita lebih baik dibandingkan dengan chemical inhibitor yang ada di pasaran, Pak. Jadi chemical inhibitor yang ada di pasaran itu dia bisa menekan laju rate itu sampai dengan 6,21 mm per tahun, sedangkan dengan limbah ubi ungu ini kita bisa menekan sampai 3,35 mm per tahun. Ini perbandingan, Pak, antara kita menggunakan air laut. Jadi dengan menggunakan air laut itu kita mendapatkan posisinya itu antara plat dengan air laut itu sekitar berada di posisi korosi. Jadi apabila kita mengimplementasikan hidrostatik test dengan air laut, itu pasti produknya itu menjadi
atau tangkinya itu menjadi terkorosi, sedangkan dengan kita implementasikan dengan limbah ubi ungu, itu tingkat korosinya bisa kita tekan. Atau kalau dari grafik ini, itu besi itu memiliki imunitas untuk terjadi korosi terhadap keseluruhan sistem dari tangki penimbunnya, Pak. Nah, ini dari segi biaya sih, untuk pengadaan chemical inhibitor, dan untuk keseluruhan itu kita membutuhkan biaya itu cuma sekitar 120 juta. Ini 120 juta ini untuk keseluruhan pekerjaan pembangunan tangki timbun di Pertamina wilayah regional Jatim Balinus. Itu kita pada realnya itu hanya menggunakan biaya sekitar 120 juta. Apabila kita menggunakan untuk dengan air tawar, itu Pertamina itu seharusnya mengeluarkan biaya sekitar 9,8 miliar, Pak. Nah, ini kita untuk verifikasi dari keuangan terkait dengan value creation yang kita buat. Oke, dari segi delivery, ini menggunakan dengan chemical inhibitor, itu kita membutuhkan waktu hidrotes sekitar 31 hari kerja, sedangkan dengan limbah ubi ungu kita hanya membutuhkan 24 hari kerja. Nah, ini untuk yang lainnya, jadi untuk comply dengan KLH, waktu itu kita melampirkan hasil uji laboratorium ini dan diterima oleh KLH untuk penggunaan organic inhibitor sebagai inhibitor corrosion kita, Pak. Dan udah kita standarisasi juga dengan ketentuan perusahaan pada saat itu. Ya, ini dokumennya. Ya, mungkin ini kesimpulan dan testimoninya, Pak. Jadi secara keseluruhan sih memang penggunaan organic inhibitor atau potensi-potensi organic inhibitor yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan bisa kita terapkan secara masif sebenarnya, dan hasilnya pun kalau berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan dan kita terapkan, hasilnya lebih baik dibandingkan chemical inhibitor yang ada di pasaran. Nah, ini adalah testimoni dari Surveyor Indonesia kepada PT Pertamina pada waktu itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Edi. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi dengan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Kemas yang sudah menyampaikan presentasinya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Ini di bagian chat, nah belum kelihatan ada pertanyaan ini. Barangkali saya mengundang pertanyaan langsung saja. Sebentar. Barangkali ada yang akan bertanya secara langsung, dan yang lain juga bisa bisa menulis di chat ya, juga bisa. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelum sambil menunggu pertanyaan yang datang dari ini, mungkin saya ingin bertanya juga, ini ide awalnya seperti apa sehingga ini corrosion chemical inhibitor bisa diganti sama limbah ubi ungu. Gimana nih ceritanya Pak Kemas? Silakan Pak. Ya, jadi idenya itu sebenarnya itu kita jadi sudah ada penelitian sebelumnya, Pak, dari mana? Seingat saya itu dari mahasiswa Universitas Sriwijaya pada saat itu. Jadi dia membandingkan beberapa kandungan yang terkait yang dimiliki oleh beberapa opsi pada saat itu. Nah, itu terhadap korosi, laju korosinya seperti apa gitu kan apabila suatu cairan dicampur gitu. Nah, dari penelitian itu sih dia memang merekomendasikan untuk penggunaan ubi ungu ini, Pak. Tapi kita lanjutkan lagi sih, maksudnya kita kan untuk penggunaan material kan kita bukan besi yang biasa pada umumnya, tapi kita menggunakan carbon steel. Nah, kita lanjutkan dengan carbon steel, apakah hasilnya masih sama atau enggak, Pak? Seperti itu, Pak. Jadi memang sudah ada penelitian sebelumnya sih, Pak, dari mahasiswa tadi. Oh, begitu ya. Itu tahun berapa itu?
Seberapa tahun nih proses ininya? Oh, ini akomodasi pengetahuan ya, ini informasi dari peneliti kemudian sampai ke Pertamina. Nah ini berapa lama ini? Berapa tahun? Kita mulai itu mungkin di tahun 2019, Pak. Dan kita sudah terapkan itu di tahun 2020 awal di bulan Januari atau Februari. Mungkin sekitar 7-8 bulan pada saat itu. Untuk implementasinya sendiri. Terus ini apa caranya Pertamina melakukan adopsi ini? Apakah melakukan penelitian sendiri atau bekerja melakukan kolaborasi dengan katakan oh ini peneliti dari Universitas Sriwijaya gitu. Mana itu? Nah, pada saat itu sih kita memang muncul inisiatifnya itu dari pekerja sih Pak, bukan karena mahasiswanya datang untuk melakukan teliti. Jadi dari pihak pekerja pada saat itu kita melakukan tindak lanjut. Nah, setelah melakukan tindak lanjut itu kita mengajukan proposal kepada perusahaan untuk melakukan penelitian itu. Kita berkolaborasi dengan ITS pada saat itu Pak. Gitu. Oke, ini ada juga nih pertanyaan ya yang ini coba nih saya baca. Oh ini pertanyaan ini dari Pak Setio Pamungkas ya, pemakaian powder ubi ungu sebagai inhibitor seperti apa ya? Ini pertanyaan nih, saya membacakan aja nih. Iya Pak, jadi penggunaan limbah ubi ungu tadi yang sudah dalam bentuk powder, itu kita tinggal larutkan dengan air Pak. Entah itu menggunakan air laut atau menggunakan air biasa nggak apa-apa, tapi kalau dari kita sih komposisinya itu sekitar 100 ppm, karena itu yang paling akurat pada saat itu. Yang bukan paling akurat sih, yang paling efisien. Jadi dia memiliki dampak terhadap corrosion rate-nya yang paling efektif. Gitu Pak. Tinggal dicampurkan dengan air aja. Oke, kemudian ini dari Pak Adi ya, Cak Adi ini. Berapa kadar garam dan polutan di Atukupu dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa? Terima kasih. Wah, kalau untuk itu saya nggak bisa jawab Pak, seperti itu Pak. Kadar polutannya. Baik, kita lewati. Berarti ini berikutnya nih pertanyaan dari Pak I Gede Adi. Mohon izin Bapak, bagaimana cara mengaplikasikan organic inhibitor pada tangki secara fisik? Disiramkan atau direndam cara elektrolit atau yang efektif seperti apa? Terima kasih. Iya Pak. Jadi untuk pelaksanaan pekerjaan hidrostatik test dulu, itu kita melakukan pengisian sampai dengan 25% dari keseluruhan volume, kemudian kita hold selama, seingat saya sekitar 3-4 jam, kemudian kita tingkatkan lagi jadi 50%, kemudian kita hold kembali, kemudian kita naikkan lagi 3/4, dan kemudian 100%, dan kita hold selama 1 kali 24 jam. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, itu kita menyesuaikan dengan volume hold-nya, Pak. Jadi ketika 25%, itu kita campurkan ke dalam liquid untuk melakukan hidrotes itu sesuai dengan ukurannya. Kalau dia cuma 1 juta liter, berarti kita cuma memasukkan sekitar 100 ppm dari 1 juta liter. Itu terus yang kita naikkan, Pak. Jadi kita memang memasukkan secara volumenya ini nggak langsung ke volume keseluruhan, tapi sesuai dengan volume hold-nya. Begitu, Pak. Baik, melanjut lagi dari Pak Igede Adi ya, bagaimana kemungkinannya kalau kita terapkan pada komponen struktur bangunan Pertamina atau bangunan sipil lainnya? Ya. Kalau untuk bangunan lainnya, itu yang paling mungkin untuk hidrotes itu, yang paling memungkinkan itu sebenarnya untuk pekerjaan pipa, Pak. Akan tetapi untuk pekerjaan pipa pun juga nggak semuanya bisa kita treatment dengan
dengan produk ini, karena ada beberapa produk itu seperti Aftur, itu dia memiliki standarisasi bahwa di produk Aftur itu tidak boleh ada kandungan organik atau bakterial gitu, karena ini kita tahu dia organik dan biasanya hal-hal yang berbau organik ini akan mengundang bakteri yang menyebabkan pembusukan, Pak. Jadi seperti itu. Kalau mungkin bisa kita terapkan untuk pekerjaan pipa, tapi kita harus melihat kebutuhan dari spesifikasi dari produk yang akan dilayani. Seperti itu, Pak. Pada dasarnya untuk keseluruhan dari pekerjaan hidrostatik itu bisa kita aplikasikan dengan corrosion inhibitor ini. Karena tujuannya itu adalah untuk mengurangi dampak korosi yang terkena kepada suatu sistem atau struktur gitu kan, ketika kita menggunakan produk air laut atau air tawar pada saat hidrostatik. Seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan nih pertanyaan dari Pak Eldiansyah. Apakah setelah dilakukan hidrostatik tes atau hidrotest, air limbahnya masih bisa digunakan kembali melalui treatment khusus atau harus dibuang sebagai limbah? Ya, kalau kemarin kita karena ada kewajiban untuk menyimpan limbah, itu limbahnya kita simpan, Pak, nggak kita treatment lagi. Karena kebetulan kita masih belum tahu sih secara keseluruhan apakah air yang dicampur dengan limbah ubi ungu ini menjadi bahan B3 atau enggak. Jadi pada saat itu kita ngambil keputusan untuk disimpan di dalam drum. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Faisal Ardiansyah Sujana. Izin bertanya Pak, untuk penggunaan inhibitor baik organik maupun non-organik di tangki solar 75 kiloliter itu, berapa persen dan range waktu penggunaan inhibitor tersebut seberapa lama? Ya, kalau untuk penggunaannya itu seperti yang saya jelaskan tadi Pak, sama kayak proses holding time-nya sendiri. Jadi untuk 25% itu kita tahan di sekitar 3-4 jam, 50% juga sama, 75 juga sama, kemudian baru kita naikkan di 100%, itu baru kita holding time selama minimal 24 jam. Nah, apabila ada penurunan struktur gitu kan, itu biasanya holding time-nya kita perlama lagi, Pak. Kita lanjutkan lagi sekitar 12 jam. Seperti itu, Pak. Kalau untuk berapa dosisnya sendiri, kalau untuk dosis yang chemical inhibitor, itu biasanya kita tergantung dari produk yang kita gunakan. Ada yang mintanya itu bisa 1:10 dan ada yang 1:5. Jadi 5 liter air berbanding dengan 1 liter chemical inhibitor. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak AJN. Hasil lab ITS dengan organic inhibitor ubi ungu tidak melampaui ininya ya Pak, corrosion rate-nya ini ya 2,61 mm per tahun. Apa bisa ditayangkan? Nanti kalau ada kesempatan dokumennya aja Pak saya kirimkan Pak. Mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi untuk terkait hasilnya ini. Baik. Berikutnya dari Ibu Sefrani. Saya ingin menanyakan, dengan mempertimbangkan harga, waktu kerja, ketersediaan bahan, pengangkutan, dan lain-lain, berapa besar kemungkinan limbah ubi ungu ini untuk menjadi pengganti bahan chemical di pasar? Dan apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan limbah ubi ungu ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, Bu. Yang pertama terkait dengan limbah ubi ungu sebagai pengganti chemical yang udah ada di pasaran, sebenarnya terkait dengan ini sebenarnya potensinya sangat besar sekali, karena seperti yang saya tampilkan di salah satu slide bahwa antara laju produksi yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan laju konsumsinya itu masih sangat besar. Jadi dari segi sumber itu kita memiliki sumber yang seharusnya itu sangat-sangat banyak kemudian kan. Nah, terkait dengan apakah limbah ubi ungu ini dapat menggantikan chemical yang ada di pasar, ini mungkin pemahaman saya terkait dengan pemasaran suatu produk agak tidak terlalu expert ya Bu ya, dan belum tentu juga
kita meluncurkan suatu produk dengan harga yang lebih murah dan lebih efektif, itu bisa menggantikan produk yang sudah ada gitu. Kalau untuk terkait dengan efisiensi penggunaan limbah ubi ungu sendiri, itu jujur kita seharusnya masih bisa melakukan terkait dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan komposisi yang paling optimal. Kayak seperti ini, kayak sekarang dengan keterbatasan kami kemarin, kita mengambil keputusan bahwa produk yang paling memungkinkan itu dalam bentuk padat dan bukan dalam bentuk cairan. Nah, yang kita tahu bahwa tingkat kelarutan antara material padat dengan material yang bersifat liquid itu kan berbeda. Yang seharusnya memang yang liquid ini akan lebih mudah larut dibandingkan dengan yang lain. Yang seharusnya sih itu bisa meningkatkan efektivitas dari penggunaan efisiensi dari limbah ubi ungu ini sebagai chemical inhibitor, Bu. Seperti itu, Ibu Sefrani. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Dimas Prasetyo. Selamat sore, sangat menarik presentasinya Pak Dimas. Apakah ada video atau gambaran cara meracik ubi ungu dan air laut sehingga bisa dipakai sebagai bahan untuk hydrotest? Iya. Kalau untuk video meraciknya nanti saya coba cari ya Pak ya. Tapi kalau untuk pengaplikasian sendiri sebenarnya tinggal kayak kita bikin teh gitu sih. Kita tinggal masukkan air dengan limbah ubi ungunya seperti itu. Tapi saya coba cari nanti ada videonya apa enggak. Baik, dari Pak Freddy. Izin bertanya Pak Kemas, untuk penggunaan inhibitor apakah dapat digunakan di sistem perpipaan, pipa transmisi misalnya? Ya, tadi sudah saya jawab Pak. Pada dasarnya sih untuk hidrostatik bisa Pak, tapi kita harus mempertimbangkan terhadap pelayanan produknya, apakah ada aturan terkait bahwa produk ini memiliki standar terkait dengan kandungan organik dan bakterial yang ada di dalamnya. Karena setahu saya seperti Aftur itu memang ada aturan yang menyebutkan bahwa produk Aftur itu nggak bisa, nggak diperbolehkan ada kandungan organik di dalamnya, Pak. Seperti itu. Baik, dari Pak Amir, apakah memungkinkan untuk hidrotest dengan metode ini pada tangki yang volume besar, misalnya 100 meter kubik? Memungkinkan, Pak. Karena kita tinggal ini aja sih, membandingkan volumenya aja antara yang satu dengan yang lain gitu. Jadi misalkan seharusnya untuk komposisinya tetap sama, kalau berdasarkan penelitian kami kemarin itu 100 ppm. Namun kan kita equalkan dengan jumlahnya kebutuhan kita. Ketika tangkinya menjadi lebih besar, maka jumlah penggunaan limbah ubi ungunya juga lebih besar, tapi kita harus mempertahankan komposisinya tetap di 100 ppm, Pak, seperti itu. Kemarin kita menerapkannya di tangki 2.500 meter kubik sih, Pak, lebih besar dibandingkan ini. Oh, jauh lebih besar ya? Iya, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Inengah Simpen. Apa bisa inhibitor ini diaplikasikan pada bangunan rangka baja? Bagaimana cara aplikasinya? Ya Pak, pada dasarnya limbah ubi ungu ini sebagai inhibitor itu digunakan pada pekerjaan hidrostatik. Jadi kalau penggunaan pekerjaan hidrostatik ini memungkinkan apabila sistemnya itu memiliki volume atau ruang yang bisa diisi. Kalau bangunan rangka baja sepertinya itu nggak bisa. Dan sebagai aplikasi untuk mengurangi korosi pada rangka baja itu biasanya kita bisa menggunakan pengecetan atau dengan penggunaan cathodic protection, Pak. Begitu, Pak Nengah. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Pak Kemas, bagaimana dengan pencegahan korupsi hal sama pada tangki di luar negeri? Barangkali ada data benchmark-nya. Ya. Untuk jangka panjang bisa nggak lebih murah bila menggunakan coating atau bahkan tangkinya pakai bahan lain yang tahan korupsi? Terima kasih. Ya, Pak. Nah, untuk pencegahan korosi seperti yang kita tahu, Pak, pada dasarnya sih sudah banyak teknologi dan pengaplikasian seperti penggunaan cathodic protection atau anoda pengganti gitu kan, bisa juga dilakukan dengan pengecatan. Nah, dan penggunaan teori ini sih udah umum untuk kita gunakan gitu kan.
Nah, sedangkan untuk penggunaan coating sebagai bahan pencegah untuk terjadinya korosi pada tangki timbun. Jadi di Pertamina sendiri di bagian dalam dari tangki tersebut tidak semua produk dilakukan coating yang secara keseluruhan tangki penimbunnya, Pak. Jadi cuman ada beberapa produk aja yang diperlukan treatment itu. Nah, ini kemarin kita mencoba untuk mengurangi penghematan itu hanya di pekerjaan hidrostatiknya aja. Jadi kita menggunakan air itu, bagaimana caranya kita mendapatkan air dengan harga yang lebih murah, tapi pekerjaan ini pun tidak berdampak terhadap lifetime dari tangki. Jadi seperti itu, Pak Ferry. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Heski Kolibu, ini dari Manado ini. Izin bertanya, apakah ada campuran bahan atau enzim lain untuk inhibitor ini? Berapa besar perbandingan inhibitor ubi ungu ini dengan bahan lain kalau ada? Untuk Ya, pengujian hidrostatik ini bagaimana limbah hasil pengujiannya? Ya, jadi untuk kemarin yang kita lakukan ini benar-benar mencampurkan pure dari limbah ubi ungunya sendiri sebagai inhibitor dengan air. Kemudian pengujian produk ini setelah dilakukan hidrostatik itu tidak kita lakukan, Pak, karena selama menurut kita pada saat itu air setelah hidrostatik ini kan karena kita nggak melakukan treatment apa-apa, kita cuma melakukan holding aja, kita menahannya, jadi nggak kita lakukan pengujian. Karena kita nggak lakukan pengujian juga waktu itu produknya nggak kita rilis ke lingkungan pada saat itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Setio Pamungkas, mohon info cara melakukan corrosion test. Ya, jadi untuk melakukan corrosion test itu kita bisa menggunakan perbandingan antara thickness sebelum dan sesudah dalam interval waktu tertentu. Jadi pada saat kita melakukan pembangunan tangki timbun, biasanya kita udah tahu tuh ketebalan plat yang kita butuhkan berapa. Nah, setelah waktu berganti, misalkan dalam waktu interval 1 tahun, itu kita melakukan uji thickness. Kita bandingkan antara ketebalan yang sebelum dan setelahnya. Kemudian dalam penelitian kali ini, waktu itu kita menggunakan alat dari ITS pada saat itu, tapi prinsipnya pada dasarnya sama, Pak. Jadi ketebalan sebelum dilakukan treatment dan setelah treatment kita lakukan pengujian dan kita bandingkan dengan waktu pada saat itu. Gitu. Ya pada dasarnya sih untuk melakukan corrosion test itu melakukan perbandingan antara ketebalan sebelum dan setelah dari kita melakukan treatment. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, bagaimana karakteristik dan parameter dari suatu chemical inhibitor yang baik? Ya. Kalau karakteristik sendiri, itu kemarin kita hanya membandingkan itu terhadap faktor harga dan faktor laju korosinya, Pak. Berapa performa yang bisa dia tunjukkan dengan suatu rentang harga kita melakukan pembelian gitu. Jadi yang kriteria yang kita pakai kemarin itu cuma 2, yaitu harga sama performanya sendiri gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Izin bertanya, apakah standar limbah ubi ungu untuk pengganti chemical corrosion inhibitor ini dibudidayakan atau bisa juga dari ubi ungu yang tumbuh liar di hutan? Lalu bagaimana cara pengolahan limbah dari ubi ungu tersebut? Apakah sifatnya toksin, berbahaya atau tidak terhadap manusia dan hewan sekitarnya? Lalu pernah terpikirkan ubi ungu bisa dikembangkan menjadi teknologi inovasi pada kesehatan, pada energi baru terbarukan, lalu bagaimana dengan bahan baku pasok ubi ungu, apakah tersedia lahan atau membeli ke petani? Terima kasih. Ya, untuk bahan bakunya sendiri tadi sudah sempat kita jelaskan bahwa kita membelinya sih bukan dari petani, Pak, tapi dari UMKM yang membuat keripik ubi ungu. Kemudian terkait dengan untuk standar limbah ubi ungunya sendiri sih
Kemarin kita nggak ada membuat itu sih Pak. Jadi kemarin limbah ubi ungu yang ada di mana namanya, yang ada di UMKM tersebut ya kita ambil aja semuanya gitu Pak. Kalau untuk kondisi dari limbah dari air ubi ungunya sendiri sih kita nggak melakukan uji toksin ya Pak ya. Karena kita nggak melakukan itu, jadi kita lakukan treatment itu seperti limbah B3 aja. Jadi kita nggak bisa langsung buang, jadi kita simpan pada saat Pertamina harus merilis limbah B3 yang kita masukkan ke dalam situ, Pak. Itu aja. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi. Yang membuat mahal itu apanya? Pembuatan tangki atau chemical inhibitornya? Kalau untuk pekerjaan hidrostatik sendiri, dua komponen yang paling mahal itu kita harus yang sebelum dengan kondisi sebelumnya, Pak ya. Itu kita harus membeli air tawar. Itu yang bikin mahal sebenarnya, karena untuk hidrostatik ini kita cuma menyimpan air terus kita rilis ke lingkungan, jadi nggak bisa kita manfaatkan lagi. Sedangkan ketika kita menggunakan air laut itu chemical inhibitornya yang mahal Pak, gitu. Jadi kalau dari secara keseluruhan sih seperti itu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Tadi kalau tidak salah disebutkan bahwa idenya diperoleh penelitian mahasiswa Unsri. Mungkin bisa diceritakan bagaimana memperoleh penelitian tersebut, apakah dari penelitian-penelitian yang dipublikasikan atau langsung dari mahasiswanya sendiri. Kemudian sewaktu diaplikasikan, kenapa berkolaborasi dengan ITS, bukan dengan Unsri? Ya Pak, jadi pada saat itu saya itu sedang melakukan penelitian juga Pak untuk menyelesaikan tesis saya terkait dengan roof structure tangki penimbun. Nah, jadi pada saat itu saya banyak membaca jurnal seingat saya sih di Elsevier waktu itu Pak. Nah, jadi ada banyak jurnal itu dan ada satu jurnal yang menarik saya itu yang dari mahasiswi Unsri ini. Kemudian jadi pada dasarnya penelitian itu sudah dipublikasikan oleh beliau di Elsevier. Kemudian kenapa waktu itu kita berkolaborasinya dengan ITS? Karena posisi saya pada saat itu ada di Surabaya, Pak. Jadi kita lebih mudah berkoordinasi dengan universitas atau institut yang ada di sekitar kita. Itu aja sih. Baik, berikutnya dari Pak Beni Dwika Leonanda. Apakah pemakaian limbah ubi ungu ini sudah diajukan patennya atau sudah ada paten sebelumnya? Ya, kalau untuk pengajuan paten sih belum Pak, tapi kita udah sempat mengajukan itu hak izin edar sama terkait dengan merek itu Pak. Itu aja. Jadi merek QB itu udah kita lakukan izin untuk dilakukan penjualan secara komersial seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari analisis hidrostatik? Mengapa hidrodinamiknya tidak diteliti pula? Ya Pak. Jadi pada dasarnya pekerjaan hidrostatik ini kita lakukan itu untuk mengetahui deformasi yang terjadi pada struktur tangki timbun, baik itu pondasi maupun shell-nya. Jadi ketika kita memberikan beban hidrostatik, kita mengukur ketinggian dari pondasi, apakah mengalami penurunan atau enggak. Kemudian kita melakukan pengukuran terhadap dimensi tangki penimbun. Jadi ketika kita berikan beban maksimal, apakah tangkinya ini mengalami deformasi apa enggak. Apabila mengalami deformasi, kita bandingkan lagi dengan standar. Apakah masih dapat diterima standar apa enggak. Kalau tidak bisa, maka pertanyaan kita berikutnya adalah apakah masih bisa kita perbaikin atau tangki ini statusnya reject, seperti itu Pak. Jadi tujuannya kita memberikan hidrostatik ini untuk mengetahui parameter-parameter penerimaan tangki timbun terhadap standar. Nah, standar yang diacu di Pertamina itu API 650. Baik, gitu, berikutnya Pak. Dari Pak ACN. Kalau setelah hidrotes media penguji masih disimpan dalam drum-drum dan dikategorikan B3, apa biaya penyimpanannya sudah diperhitungkan sebagai biaya investasi juga? Ya, kemarin sih kita nggak menghitung itu Pak, karena untuk biaya penyimpanan ini kita ikutkan juga ke limbah-limbah B3 yang lain sih Pak. Jadi memang ada
di bagian fungsi yang lain, Bu. Jadi pada saat itu kita melimpahkan limbah B3 ini ke lokasi. Jadi yang lebih tahu perihal biaya penyimpanan dan sebagainya itu dari pihak lokasi, Pak. Gitu. Atau pihak dari Atapupu pada saat itu. Baik, berikutnya dari Pak Arsad Bintang. Apakah limbah ubi ungu ini bisa untuk treatment limbah WWTP, wastewater treatment plant ya? Kebetulan kita belum bisa mendapatkan hasil yang signifikan menggunakan metode plant anaerob dan aerob, tambahan chemical anionic dan kasionik. Masih banyak kos kriterianya antara penggunaan chemical atau kimia. Ya, pada dasarnya limbah ubi ungu ini dapat kita gunakan itu sebagai sebagai pengganti chemical inhibitor. Nah, memang dalam segi pengambilan keputusan itu kita memang harus banyak mempertimbangkan kriteria-kriteria pemilihannya, Pak. Makanya saya bilang apabila ini diaplikasikan ke dalam suatu sistem, kita harus melihat kebutuhan dari sistem tersebut. Apakah hanya serta-merta hanya menggunakan kriteria biaya dan performa yang seperti yang saya lakukan, apakah memang ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi. Nah, apabila kriteria-kriteria lain itu ada, maka kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan limbah ubi ungu ini sebagai chemical inhibitor, Pak. Gitu. Jadi pada dasarnya limbah ubi ungu ini pada kali ini itu bisa digunakan sebagai chemical inhibitor untuk pekerjaan hidrostatik untuk tangki timbun, gitu, Pak. Baik, berikutnya, apakah dari Pak Ivan Prijana, apakah sudah ada data perbandingan laju korosi antara penggunaan inhibitor limbah ubi ungu dibanding inhibitor lain yang ada di pasaran? Ya, sudah ada, Pak. Jadi kemarin kita membandingkan dengan inhibitor yang ada di pasaran, hanya satu merek sih pada saat itu, karena memang biasanya kita menggunakan cuma satu produk. Itu yang produk itu sih dia sekitar di 6,21, sedangkan untuk limbah ubi ungu itu di 3,an milimeter per jam, milimeter per tahun, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Itu, Pak. Berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf. Berapa besar kebutuhan limbah ubi ungu terhadap korosi? Bisa berapa lama ketahanan korosinya? Ya, jadi untuk penggunaannya sendiri itu kalau dari kita itu sekitar 100 ppm terhadap kebutuhan dari hidrostatiknya atau fluidanya. Kemudian bisa berapa lama ketahanan korosi. Jadi untuk berapa lama ketahanan korosi sepertinya saya nggak bisa jawab, Bu, karena pekerjaan hidrostatik test yang saya lakukan itu kan intervalnya hanya 2 minggu. Jadi saya nggak bisa jawab terkait dengan bagaimana ketahanan korosi dari limbah ubi ungu ini terhadap ketahanan korosi secara umum. Karena untuk hidrostatik test pun itu pekerjaannya pun hanya dalam rentang waktu tertentu, bukan disimpan dalam waktu yang lama, gitu. Baik, berikutnya dari Pak Budi Santoso. Tes dengan menggunakan limbah ubi ungu ini sudah diterapkan di unit Pertamina mana saja? Apakah sudah merata ke seluruh unit di Indonesia? Ya, jadi untuk penerapannya sendiri sih pada dasarnya itu, Pak, kita baru menerapkan itu di wilayah regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi untuk potensi ini atau inovasi ini sudah kita sampaikan pada saat itu di forum nasional, yaitu forum CIP Pertamina yang dihadiri oleh semua unit. Jadi pada dasarnya inovasi ini sudah kita beritahukan kepada keseluruhan perusahaan, tapi untuk implementasinya sih setahu saya pribadi itu baru diterapkan di wilayah Jatim Bali. Ya. Kita mau ke atas sama Pak WR4 ngambil lokasinya. Pak WR4 mau tengok lokasi dulu. Baik, berikutnya nih ada pertanyaan muncul lagi. Yang lain silahkan nambah pertanyaan lagi, waktunya masih sangat panjang.
Sebentar. Ini dari Pak Tanjung Pasaribu ya, yang mengatakan limbah menjadi B3 siapa? Indikator yang berpengaruh apa? Apakah limbah nggak bisa dimanfaatkan lagi atau ada efek lingkungan dan lain-lain? Sambil nunggu, kalau Ya, ada Pak. pertanyaan Jadi, tambahan silahkan ditulis. Ya. Karena kemarin kita nggak melakukan penelitian lebih lanjut, Pak, terhadap efek dari air hasil hidrostatik ini, maka pada saat itu karena kita adanya sistem untuk penanganan limbah B3, jadi kita menganggap bahwa itu adalah limbah B3. Nah, pada dasarnya untuk penerapan suatu produk itu dapat disebut sebagai B3 atau enggak, sebenarnya dari pemerintah itu sudah menyebutkan ada beberapa produk yang memang dikategorikan sebagai B3, Pak. Gitu. Terkait dengan indikator-indikatornya apa aja dalam mereka menentukan, mungkin salah satunya dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap personil atau individu yang menangani bahan atau limbah tersebut, Pak. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Selain ubi ungu, bahan apa lagi yang pernah diuji coba atau dilakukan? Apa pernah studi dengan rumput gajah mini, Sunan Kemiri, atau lainnya? Dan ISO saat ini mengadop apa ya? Terima kasih. Ya, untuk kemarin pada dasarnya kita penelitian itu cuma terhadap ubi ungu, Pak, karena potensi-potensi atau sumber daya yang kita miliki memang lebih banyak ke ubi ungu dibandingkan bunga sepatu atau yang lain gitu kan. Jadi pada dasarnya kita cuma melakukan uji coba terhadap ubi ungu. Kemudian untuk ISO saat ini mengadop apa ya? Saya nggak ini, Pak, nggak tahu. Oke, ini tadi pertanyaan sudah nggak ada lagi. Adakah yang mau bertanya lagi? Oh, ini muncul lagi. Iya, Pak. Jangan asumsikan, nih Pak Tanjung Pasaribu ya, jangan asumsikan limbahnya di B3. Harus ada lembaga yang kompeten, efeknya ke depan jadi masalah. Iya, Nah, Pak, ini, benar. Oke. Sambil menunggu pertanyaan lagi, silakan. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, tadi kan hanya disebutkan ya, apa biaya hidrostatik untuk tangki timbun menjadi sekian. Nah, kalau menggunakan corrosion chemical inhibitor yang sebelumnya itu untuk ukuran tangki yang sama, bagaimana perbandingannya? Perbandingan biayanya? Iya, sebentar, Pak. Perbandingan biayanya, Pak, ya. Sebentar, saya lupa nih. Sepertinya udah saya sampilin di slide. Untuk perbandingannya sendiri itu ini, Pak. Jadi untuk air laut apabila kita berikan chemical inhibitor itu kita membutuhkan biaya itu 160.000 per liter. Sedangkan dengan organic inhibitor ini kita hanya menggunakan biaya itu 5.400 per liter, Pak. Jadi sepertiganya ya? Atau berapa? 1/30 harusnya, Pak. Oh, 1/30. Wow, udah mantap sekali nih. Oke, ini ada muncul pertanyaan dari Pak Hendra Wibisana. Pak Hendra Wibisono. Wujud limbah apa saja yang dapat ditangani? Apakah padat saja atau cair dan gas bisa juga ya? Ini jadi pembicaranya limbah ini. Padahal tadi ini jangan diklaim limbah. Ini juga diskusi tersendiri. Jadi Pak Hendra, pada dasarnya untuk penanganan limbah khususnya B3 itu dari pemerintah itu udah memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi ada 3 izin atau 4 izin setahu saya. Jadi yang pertama izin penyimpanan. Izin penyimpanan ini diberikan kepada perusahaan untuk melakukan penyimpanan limbah B3 atau bahan B3. Nah, ini Pertamina hanya mendapatkan izin untuk untuk B3, untuk penyimpanan B3. Selanjutnya itu ada izin dari pemerintah itu izin transport bahan B3 atau limbah B3.
Nah, izin transport ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mengikat kepada kendaraan-kendaraannya, Pak. Jadi, misalkan perusahaan A punya kapal X, itu boleh mengangkut limbah. Tapi apabila kapal A punya kapal Z, tapi nggak punya izin limbah, ini Z-nya nggak bisa mengangkut limbah. Dan yang terakhir itu perusahaan yang diperbolehkan untuk melakukan pengolahan limbah. Nah, ini jadi untuk limbah-limbahnya sendiri, itu yang bisa ditanganin bentuknya apa aja itu sebenarnya terserah. Tapi pada dasarnya ada aturan terkait AMDAL, jadi dari perusahaan sendiri itu harus berusaha untuk berupaya untuk mengurangi limbah-limbahnya ini untuk mencemari lingkungan. Nah, setahu saya limbah yang biasa diambil itu bentuknya itu ada padat dan gas, padat dan cair. Sedangkan gas itu saya masih belum pernah tahu sih, Pak. Mungkin kalau Bapak ada informasi bisa sharing juga di sini. Baik, berikutnya dari Pak Inengasipan. Berapa lama inhibitor itu bisa bertahan? Jadi kemarin itu untuk dalam bentuk padat itu kita sudah 1,5 tahun itu masih bisa digunakan, Pak. Jadi kita belum ada penelitian lagi sih, Pak, terkait dengan waktu expired-nya sendiri itu bisa berapa lama gitu. Tapi untuk penggunaan di dalam proses hidrostatik yang biasanya waktunya itu intervalnya cuman maksimal itu mungkin 1 minggu itu masih bisa, Pak, dalam bentuk cairan. Oke. Berikutnya dari Pak Saiful. Penggunaan inhibitor UPI ungu ini interval waktunya sebaiknya berapa kali dalam setahun? Penggunaan inhibitor ini, jadi pada dasarnya kita menggunakan inhibitor ini hanya untuk pekerjaan hidrostatik. Berdasarkan standar, itu tangki itu harus dilakukan pengecekan itu setiap 5 tahun, Pak. Nah, biasanya pekerjaan hidrostatik itu akan diperlukan apabilanya ada pekerjaan yang sifatnya itu major, seperti penggantian plat, sehingga menyebabkan adanya perubahan berat dari tangki tersebut, Pak. Jadi biasanya penggunaan inhibitor ini digunakan hanya pada saat hidrostatik, gitu. Ya mungkin nyambung juga ya. Ini kalau walaupun 5 tahun sekali dicek ya. Nah dalam 1 tahun katakan di regional Pak Kemas ini berapa tangki yang harus dicek dan dilakukan hidrostatik test? Ya, Pak. Jadi kalau untuk pembangunan tangki sih, kalau untuk pembangunan ya Pak ya, biasanya kita intervalnya itu mungkin sekitar 10-15. Tapi untuk perbaikan itu tergantung dari hasil inspeksi yang sebelumnya, Pak, di tahun sebelumnya. Gitu. Jadi bisa sampai ke 30-an atau sekitar 20-an, Pak. Tergantung dari iya dalam setahun. Jadi tergantung dari hasil rekomendasinya. Itu satu regional ya? Bukan. Ya, satu regional. Padahal ada berapa regional, Pak? Kalau untuk pemasaran sendiri ada 8, Pak. 8, berarti tiap tahun ratusan tangki ini harus hidrostatik test ya? Iya, benar sekali. Baik, berikutnya sambil nunggu pertanyaan yang lain ya, ini dari Pak Erlik Prastyo. Mohon izin bertanya, selain limbah ketela ungu, bakteri starter apa yang bakteri yang dipakai dan apa perlu difermentasi dulu? Ya, untuk bakteri starter sih kita nggak pernah menggunakan, Pak. Kalau terkait dengan fermentasi, kita nggak perlu difermentasikan. Jadi kita limbah itu cuma kita potong dan kita jemur aja, Pak. Oke. Masih adakah pertanyaan? Oh, ini muncul lagi pertanyaan. Ngetiknya lama nih rupanya. Ini panjang nih soalnya ini. Dari Pak Surahman ya. Untuk rafter, girder, dan roof plate bagian dalam apa bisa terjangkau dengan metode hidrostatik? Tidak, Pak. Jadi untuk pekerjaan hidrostatik biasanya kita
hanya sampai ke bagian top angle-nya aja. Bagian top angle itu bagian yang menopang rafter, girder, dan roof plate. Gitu. Terima kasih Pak Surahman. Berikutnya dari Pak Ferry. Bentar. Izin bertanya, Pak Kemas, untuk perusahaan Pertamina, bila ada problem teknis, apakah problem teknis itu bisa di-share atau memang sudah di-share kemana? Sehingga jika ada personel, badan, lembaga yang suka meneliti mendapat bahan untuk riset, percobaan, sehingga terjadi win-win, sinergi. Ya, jadi untuk permasalahan teknis, Pak, pada dasarnya setiap ada permasalahan teknis itu kita berusaha untuk menyelesaikannya itu di lingkungan Pertamina, seperti yang salah satunya yang saya share ini, jadi adalah salah satu bentuk inovasi kita untuk menjawab permasalahan yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, terkait dengan permasalahan teknis yang lingkupnya lebih besar, itu biasanya ada bagian sendiri yang menjawabnya, gitu Pak. Jadi misalkan apakah permasalahan teknis ini membutuhkan sarpas baru atau enggak, itu sudah ada bagiannya sendiri yang biasanya itu dijadikan proyek tahunan, entah itu dikategorikan sebagai UB, sebagai business development atau non business development, seperti itu Pak. Jadi untuk pada dasarnya sih permasalahan teknis ini nggak ada yang kita share keluar, kecuali memang ada kebutuhan yang memang nggak bisa kita jawab, seperti itu. Baik. Berikutnya dari ini masih ada lagi Pak Budi Santoso ini ya. Yang diambil dari tanaman ubi ungu apa saja ya? Apakah kulit ubinya saja atau termasuk daun-daunnya dan bagian tanaman yang lain juga? Kemarin yang kita pakai itu apa namanya Pak? Kulitnya Pak. Karena dagingnya itu kan dipakai buat keripik kemarin. Gitu. Baik. Masih adakah yang mau bertanya? Bisa pakai suara juga silakan. Masih ada lagi yang mengangkat tangan, Pak Parikin, apa akan bertanya? Izin baik. Ya, oh ya, nih Pak Paul. Silakan Pak Paul Wijaya. Disinggung-singgung limbah B3. Jadi untuk menentukan limbah B3 berdasarkan Permen LH yang terbaru nih, nomor 6 2021 dan sebelumnya juga peraturan PP malah sebelumnya, itu harus dilakukan uji karakteristik dulu. Nah, uji karakteristik itu untuk menentukan apakah sifat-sifatnya apa. Kalau sudah dilakukan uji karakteristik, baru diputuskan dia masuk limbah B3, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, yang punya Pak Kemas ini sudah dilakukan uji karakteristik atau belum sampai bisa dikatakan bahwa dia limbah B3? Itu aja Pak Edi, terima kasih. Jadi pada dasarnya sih kita memang belum melakukan uji karakteristik Pak. Akan tetapi karena perusahaan atau lokasi atau pupuk kemarin itu dia cuma diizinkan untuk melakukan melakukan treatment atau penyimpanan limbah B3. Jadi untuk produk limbah ini memang langsung kita treatment sebagai limbah B3 tanpa uji karakteristik seperti itu. Jadi memang ada dampaknya sih. Jadi untuk limbah B3 terhadap di atap pupuk kemarin memang lebih tinggi karena dari segi volumenya Pak. Jadi volumenya untuk treatment itu jadi lebih tinggi karena adanya hasil dari hidrostatik ini gitu. Jadi memang sebetulnya memang harus dilakukan uji terlebih dahulu untuk men-state bahwa ini limbah B3 atau bukan, Pak. Ya, penyimpanan di perusahaan juga dibatasi. Nggak bisa selama-lamanya, 90 hari, bisa ditambah lagi 90 hari.
Nah, Iya, setelah itu mau kemana gitu kan? iya benar Pak. Diputuskan gitu. Jadi nggak bisa Iya, statusnya menggantung terus ini limbah B3 atau bukan B3 gitu. iya benar Pak. Yang ngawasi 90 hari siapa itu Pak Paul? Di lokasi harusnya ada catatan pada saat timbulan pertama limbah itu harus ada catatannya itu. Iya, Dan itu harus dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Nah, itu nanti di tracking itu. Jadi, ya nggak akan dikejar-kejar, tapi perusahaan harus sadar sendiri. Jadi kalau udah lewat 90 hari harus ngajukan lagi perpanjangan 90 hari. Nanti kalau udah 2 kali itu ya harus dibikin tindakan penanganan selanjutnya seperti apa. iya Pak. Berikutnya ini ada yang menanyakan nomor Mas Emas, nih, Pak Kemas ini. Oh, muncul lagi pertanyaan ini. Tadi ada yang menanyakan nomor kontaknya Pak Kemas ya. Iya Pak. Silakan aja Pak. Oh ya, berikutnya dari Pak Dasri ya. Berapa kapasitas tangki pengolahan yang ideal dan apakah faktor cuaca juga bisa menghambat terhadap proses chemical corrosion juga? Dan apakah human SDM telah memenuhi standarisasi? Terima kasih. Ya Pak Dasri, terima kasih pertanyaan Pak. Jadi untuk laju korosi terhadap suatu bidang itu memang sudah ada penelitiannya dan sudah ada rumusannya juga. Tapi saya lupa rumusnya apa. Tapi ada beberapa faktor yang yang sangat-sangat berpengaruh yang ada di dalam perhitungan tersebut. Yang pertama itu terkait dengan luasan, Mbak. Jadi luasan dari bidang yang akan terpapar dengan korosi itu semakin luas, maka kemungkinan dia terkena korosi itu semakin tinggi. Kemudian yang berikutnya itu adalah waktu seberapa lama bidang itu terendam. Kalau di rumus itu sih dia ngomongnya terendam atau terpapar. Jadi semakin lama suatu bidang terendam atau yang biasanya kalau dalam tangki penimbunan itu kan memang lebih lama direndam nggak. Nah itu salah satu faktornya juga. Yang faktor terakhir itu adalah jenis dari liquid yang mempengaruhi terhadap corrosion rate-nya Pak. Jadi setahu saya sih ada 3 itu. Yang pertama itu bidang luasan, kemudian seberapa lama produk itu terendam, dan yang ketiga produk apa yang merendam dari luasan bidang itu Pak. Jadi ada tiga faktor itu sih. Untuk human yang memenuhi standarisasi, itu kita untuk hidrostatik memang kita minta dari perusahaan inspeksi yang terdaftar di SKUP Migas Pak, untuk melakukan hidrostatik. Seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Ildiansyah. Biasanya corrosion inhibitor digunakan untuk membuat lapisan anti korosi di dalam pipa dengan ketebalan sekian mikron guna ketahanan terhadap korosi sekian lama. Untuk penggunaan larutan ubi ungu ini apakah juga sudah memenuhi standar proteksi korosi pipa baja? Ya. Nah, jadi memang biasanya corrosion inhibitor itu dia membuat lapisan anti korosi dengan pipa dengan ketebalan sekian mikron, Pak. Nah, untuk ubi ungu ini yang melakukan pelapisan itu suatu zat yang namanya itu antosianin yang terkandung di dalam ubi ungu ini. Nah, untuk ketebalannya sendiri sebenarnya itu nggak ada standarisasinya terkait harus berapa mikron gitu, Pak. Tapi kita bisa melihat dari corrosion rate yang ditimbulkan antara sebelum dan setelah penggunaan dari limbah ubi ungu atau corrosion inhibitor, seperti itu. Jadi kita bandingkan dengan apabila air laut langsung dengan tangki gitu kan, atau air laut plus chemical inhibitor dengan tangki dan limbah ubi ungu dengan air laut dengan tangki, itu efeknya yang paling efektif yang mana gitu Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rio Arif Rahman. Apakah berkenan diceritakan ulang sequence proses produksi organik inhibitor dari limbah ubi ungu ini?
Iya, Pak. Jadi untuk pembuatan limbah ubi ungu itu, jadi limbah ubi ungunya itu yang pertama itu kita lakukan pengirisan, Pak, atau slicing itu dengan ukuran 3-4 cm. Kemudian kita lakukan pengeringan hingga kadar airnya tuh menjadi basisnya itu menjadi kering, dan itu kita bandingkan lagi apabila cuaca cerah kita menggunakan sinar matahari, apabila hujan kita menggunakan alat pengering. Nah, limbah ubi ungu ini tadi, ini kita pengolahannya itu dengan alat penggilingan, Mbak. Nah, kemudian setelah digiling, hasil gilingannya itu kita saring dengan ukuran saringannya itu sekitar 60-80 mes. Nah, ini penyaringannya kita lakukan 2 kali. Jadi seperti itu aja, Pak. Setelah produknya jadi, kita simpan di dalam plastik vakum. Gitu. Jadi pada dasarnya kita tinggal mengubah ukurannya yang awalnya sekitar 3-4 cm, ini kita ubah menjadi 60-80 mikron gitu, Pak. Baik, berikutnya ini tadi ada saran ya. Ya. Mungkin ini hanya sekedar saran, himbauan, Pak. Berdasarkan Undang-Undang 18/2002, kolaborasi riset yang sedang digalakkan pemerintah saat ini, agar setiap agenda, inovasi, temuan itu setidaknya melibatkan istilahnya tadinya triple helix, kemudian pentahelix. Misalkan seperti perguruan tinggi, litbang, badan usaha, dan penunjang. Bagaimana ini Pak Kemas menanggapi saran? Ya, Pak. Pada dasarnya ini sangat baik sih, Pak. Jadi setiap inovasi-inovasi yang muncul dari insinyur atau dari insan yang ada di BUMN gitu kan, itu langsung mendapatkan masukan atau kritik dari perguruan tinggi, litbang atau bahan usaha dan penunjang gitu, Pak. Memang seharusnya bisa ditingkatkan sampai ke tahap ini. Baik, berikutnya muncul lagi dari Pak Ika. Apakah inhibitor ini sudah diaplikasikan di industri secara kontinu, di mana saja? Ya, pada dasarnya untuk inhibitor ini sudah kita jadikan standarisasi di perusahaan. Jadi sudah ada aturannya sendiri, TKI dan TKPA-nya. Jadi untuk pengaplikasian secara massal di perusahaan, kita sudah menyediakan sarananya. Akan tapi dan tidak ada kewajiban untuk melaporkan terkait dengan itu. Tapi yang sadar atau yang saya ketahui itu di daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu sudah kita implementasikan untuk pekerjaan tangki timbun, Ibu Ika. Baik, berikutnya dari Pak AJN. Memasukkan inhibitor ke dalam air laut, bagaimana caranya? Kita cuman seperti membuat air teh gitu sih, Pak. Jadi kita cuma melarutkan chemical inhibitor atau organic inhibitor ini ke dalam wadah yang sudah ada air lautnya dengan volume tertentu. Yang komposisinya apabila kita campurkan ke dalam tangki penimbun, itu komposisinya itu 100 ppm untuk chemical inhibitornya, untuk organic inhibitornya. Seperti itu. Baik, ini tadi, sebentar. Ada pertanyaan lagi ya, sepertinya. Ini yang terakhir sepertinya. Mas, apakah masih ada yang akan bertanya? Saya mau tanya sedikit, Pak Edi. Oh ya, silakan Pak Herdiansyah. Ini kalau penggunaan inhibitor ini kan setelah hydrotest kan tentu harus harus di flushing ya, ininya tankinya dan pipa dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau dilakukan flushing ini kalau dia sampai stuck misalkan di tubing ataupun di pipa-pipa ukuran kecil ataupun di instrumen ataupun di valve misalkan,
apakah aman dan tidak menimbulkan kemungkinan mengganggu integritas daripada instrumen dan tubing dan sebagainya. Ya Pak. Jadi kalau terkait dengan efeknya sendiri Pak ya, seperti yang saya sebutkan tadi Pak, apabila limbah ubi ungu ini akan digunakan sebagai organic inhibitor untuk sistem-sistem yang memang pada dasarnya itu sensitif atau mempunyai treatment produk yang berbeda, itu mungkin bisa menjadi salah satu kriteria pertimbangan, Pak. Apakah akan tetap digunakan atau tidak. Nah, kemarin sih kita memang hanya menggunakan ini di tangki penimbun, karena setelah proses hidrostatik itu kita masih ada kesempatan untuk melakukan pembersihan dari tangki timbun tersebut, Pak. Dan kita memang ada fasilitas water drain di tangki penimbun. Jadi setelah kita bersihkan, kita bisa langsung ngedrain dan masih bisa kita treatment lagi, seperti itu, Pak. Jadi memang kita sendiri sih baru memanfaatkannya untuk tangki penimbun. Untuk pipa sendiri pun kita masih belum coba. Gitu. Ini baik, Pak Mas, terima kasih ya. Berikutnya nih Pak Saiful lagi nih. Adakah rasio antara air laut dan limbah ubi ungu untuk mendapat nilai 100 ppm tanpa harus cek di lab lagi? Gimana caranya ini untuk mendapatkan nilai 100 ppm? Ya Pak, jadi untuk ubi ungu kemarin itu sekitar 2.500 untuk produk air sekitar 2.500 itu kita menggunakannya itu sekitar 3 kiloan, 3,3 seingat saya Pak, gitu. 3,3 kilo untuk berapa? 3,3 kilo. Untuk itu berapa? Untuk itu yang pertama, berarti 3,3 kilo dikali 4, Pak. Berarti sekitar 13,2. 13,2. Jadi kita, ya, 13,2 kilo. Untuk 2.500 liter. 2.500 liter ya? Iya. Oh, padahal tangkinya ukurannya berapa, Pak? Tadi dari yang, kalau tangki timbun Pertamina ya. ini volumenya berapa saja nih? Dari yang kecil sampai yang besar? Ada paling kecil itu, kalau, pada dasarnya tangki ukuran 100 KL ada, tapi standarnya itu biasanya kita menggunakan itu dari 500, 1000, 1500, 2,5, 2500, 5000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 50.000, Pak. 50.000 kiloliter ya? Gede. 50.000 kiloliter ya. Ya. Besar banget kalau itu. Yang punyanya Pertamina. Oke, masih ada? Ini jam 17.04 ini sekarang ini. Boleh Pak Edi. Oh ya, Pak Budi Santoso, nih silakan. Pak Kemas, bagus sekali ini. Cuma saya pengen tahu kenapa ya, Pak, nyebutnya kok limbah ya? Kok nggak kulit ubi ungu saja gitu? Kan yang diambil kulitnya saja, tidak termasuk yang lain-lain. Iya, Pak. Kenapa nggak nyebutnya kulit ubi ungu saja gitu? Kemudian itu yang didapatkan dari pemasok itu, apakah petani atau UMKM berupa kulit yang kering atau kulit yang agak basah-basah, atau memang syaratnya mereka harus memberikan yang kering gitu, Pak? Enggak, kemarin itu kita dapatnya kulit itu dalam berbagai bentuk, Pak. Ada yang sudah busuk gitu kan, ada yang basah, ada yang kering. Jadi makanya kita ada proses pengeringan di situ. Gitu. Terus kemarin kenapa ini kita menyebutnya limbah gitu kan? Kemarin sih kita menyebutnya limbah sih karena memang kita mendapatkan produknya ini kan sebagai limbahnya dari si UMKM gitu, Pak. Jadi kita menyebutnya limbah. Ya mungkin bisa diperbaiki sih, bisa menggunakan kulitnya aja gitu.
Ya, kalau limbah itu konotasinya itu negatif. Luas Pak ya. Iya. Nah, Makanya tadi kan kulitnya saja nggak gitu. sembarangan. Pernyataannya tidak boleh sembarangan. Iya. Kemudian waktu penyimpanan itu Pak, penyimpanan itu bisa sampai 90 hari ya? Apanya Pak? Waktu kulit-kulitnya itu disimpan, kemudian diproses, kemudian disimpan itu sudah dalam bentuk kering ya. Jadi kalau nggak salah kering, waktu ya kita melakukan pengeringan sih Pak. Oh, Jadi, dilakukan sendiri ya? Iya, kita lakukan sendiri. Kering ya? Iya, kering. Oh, jadi yang disimpan itu kering ya? Iya. Jadi di dalam pabrik itu atau di dalam apa tempat pemrosesan itu nggak ada bau ya Pak? Dalam proses itu nggak ada Pak. Tapi pada saat kita menerima limbah pertama itu memang ada bau, mungkin dari pembusukan ya, organik itu kan wajar kalau ada pembusukan Pak, gitu. Tapi setelah kita keringkan itu udah nggak ada lagi. Oh, jadi waktu terima yang basah-basah itu pasti bau kan ya? Iya, nah, pasti bau Pak. Itu nggak dibiarkan lama. Kalau kan dalam beberapa hari kemudian bisa terjadi fermentasi dan semakin bau dia ya, kan? Benar Pak. Tapi itu nggak sampai begitu ya? Iya. Langsung dikeringkan sendiri ya? Langsung dikeringkan sendiri Pak. Jadi simpannya dalam bentuk kering yang di vakum ya, dalam vakum ya? Dalam vakum, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kemas. Iya, kalau yang sudah digunakan tadi misalkan ini udah dipakai hidrostatik itu disimpan digunakan lagi atau gimana itu Pak? Tadi sih yang udah kita lakukan kita simpan di dalam drum Pak. Nanti bisa dipakai lagi ya? Pada dasarnya sih kita treatment sebagai limbah, jadi cuma sekali pakai. Jadi setelah 90 hari itu kita buang. Oke. Ya, katakan sebelum 90 hari ada kebutuhan hidrostatik lagi, itu bisa dipakai atau tetap cuma disimpan 90 hari terus dibuang? Biasanya tetap kita buang, Pak. Karena untuk memasukkan air ke dalam tangki itu lebih mudah kita ngidupin pompa dibandingkan kita ngangkat drumnya ke atas tangki, Pak. Oh, iya. Gitu, iya. Oke. Baik. Sudah nggak ada pertanyaan lagi, kah? Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Ini tanya jawabnya sudah sekitar 1 jam ya, kira-kira. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan pada Pak Kemas Satria Pratama yang sudah berbagi pengetahuan tentang inovasi kulit ubi ungu ini ya, yang sangat luar biasa ya, bisa memanfaatkan istilahnya produk samping ya, tadi bukan limbah produksi pertanian, tapi produk samping dari ubi ungu ya, bisa dipakai untuk penggunaan di industri ya, di kelas Pertamina itu, di mana ada 8 regional pemasaran. Ini baru pemasaran ya, belum yang ada tangki-tangki yang lain. Ini masih baru bicara tentang pemasaran. Ada 8 area, di mana setiap dari 8 area itu setiap tahun ada ratusan tangki yang harus dilakukan tes hidrostatik. Ya. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk hidrostatik ini sangat banyak, dan ya mudah-mudahan ini kulit ubi ungu ini bisa menjadi populer ya, minimal di Pertamina seluruh regional pemasaran aja masih belum. Terus kemudian nanti corporate Pertamina ini masih yang perlu hidrostatik test. Nanti Pak Heldi ini kan juga pakai nih hidrostatik testnya pakai ubi ungu ya. Seperti 30 lebih murah nih Pak. Ya, luar biasa itu kan. Terima kasih Pak Kemas ya yang sudah berbagi pengalaman pengetahuan keinsinyurannya. Terima kasih Pak Heldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara webinar kita minggu depan, Selasa dan Rabu lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tetap
disiplin dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti kondisi normal. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kemas, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, Pak Heldi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Kemas. Bu Irawati, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Joni. atas ilmunya. Mohon Terima kasih Pak Rudolf. Terima kasih Pak. Terima kasih.